Pernahkah kamu merasa bahwa peluang besar itu selalu terlihat jauh, selalu butuh model besar, butuh koneksi, atau bahkan butuh keberuntungan? Dan tanpa sadar, kita sering melewatkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Sesuatu yang kecil, yang tampak biasa saja, bahkan sering dianggap tidak penting. Padahal, disitulah justru banyak orang diam-diam menghasilkan uang, tanpa pamer, tanpa banyak bicara, tapi hasilnya nyata. Sekarang bayangkan ini, di sebuah tambak sederhana, tidak luas, tidak mewah, bahkan mungkin terlihat biasa saja. Airnya tenang, tidak ada mesin besar, tidak ada aktivitas mencolok. Namun setiap beberapa waktu, dari tempat sederhana itu, mengalir penghasilan. Bukan dari ikan mahal, bukan dari udang besar, tapi dari sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu anggap sebagai peluang. Udang rebon. Kecil, ringan, dan seringkali dianggap tidak bernilai. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi jika kamu tahu bahwa justru dari udang kecil inilah ada orang yang bisa mendapatkan penghasilan rutin? Apa yang terjadi jika kamu sadar bahwa usaha ini bisa dimulai tanpa harus menunggu kaya dulu? Dan yang lebih penting, apa yang terjadi jika kamu terlambat menyadarinya, sementara orang lain sudah lebih dulu menjalankannya? Inilah yang jarang dibahas, karena kebanyakan orang terlalu sibuk mencari peluang yang terlihat besar, sampai lupa bahwa peluang terbaik seringkali tersembunyi di hal yang sederhana. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas budidaya udang rebon, kita akan membuka cara berpikir baru tentang bagaimana melihat peluang, tentang bagaimana memulai dari kecil, dan tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi sumber penghasilan yang nyata. Tapi ingat baik-baik, tidak semua orang akan memahami ini. Hanya mereka yang benar-benar mau melihat lebih dalam yang akan menyadari betapa berharganya peluang ini. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, karena semakin dalam kamu memahami, semakin besar peluang yang bisa kamu ambil. Mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa banyak orang mengabaikan udang rebon? Jawabannya bukan karena tidak menguntungkan, tapi karena cara kita melihatnya yang salah sejak awal. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu dinilai dari tampilan. Semakin besar, semakin menarik. Semakin mahal, semakin dianggap bernilai. Akhirnya, banyak pemula yang ingin memulai usaha langsung melirik sesuatu yang terlihat wah. Budidaya ikan besar, udang premium, atau usaha lain yang terlihat menjanjikan, tanpa benar-benar memahami resikonya. Mereka berpikir, kalau mau sukses, harus langsung besar. Padahal kenyataannya, semakin besar usaha, semakin besar pula tekanan di dalamnya. Modal besar, biaya operasional tinggi, resiko kegagalan yang tidak kecil. Dan disinilah banyak orang mulai menyerah bahkan sebelum benar-benar berkembang. Sekarang bandingkan dengan udang rebon. Tidak menarik perhatian, tidak terlihat mewah, bahkan sering dianggap kelas bawah. Tapi justru karena itulah persaingannya lebih rendah. Tidak banyak orang yang masuk ke bidang ini karena mereka tidak melihat potensinya. Padahal, dalam dunia usaha ada satu prinsip penting. Semakin sedikit yang melirik, semakin besar peluang untuk berkembang. Udang rebon tidak membutuhkan ekspektasi tinggi, tidak perlu branding besar, tidak perlu strategi pemasaran rumit, karena pasar untuknya sudah ada sejak lama. Masalahnya hanya satu, apakah kamu mau melihatnya sebagai peluang atau tetap menganggapnya sesuatu yang tidak penting? Di titik ini, semua kembali pada cara berpikir. Karena seringkali yang membedakan orang yang berhasil dan tidak bukan pada peluangnya, tapi pada cara mereka melihat peluang itu sendiri. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, pasar. Karena sebesar apapun usaha, kalau tidak ada pasar, semuanya sia-sia. Tapi disinilah menariknya udang rebon. Coba kamu pikirkan.
Berapa banyak makanan yang kamu konsumsi setiap hari? Berapa banyak produk olahan yang beredar di pasaran? Dari yang sederhana hingga yang dijual di restoran. Semuanya membutuhkan bahan baku. Dan salah satu bahan yang sering digunakan, namun jarang disadari keberadaannya, adalah udang rebon. Digunakan untuk terasi, campuran sambal, bumbu masakan, hingga berbagai produk olahan lainnya. Artinya, selama orang masih makan, selama dapur masih berasap, selama industri makanan terus berjalan, kebutuhan terhadap udang rebon tidak akan pernah hilang. Ini bukan tren musiman, ini kebutuhan. Dan usaha yang berbasis kebutuhan selalu punya peluang lebih stabil. Tidak seperti usaha yang hanya viral sesaat, yang naik cepat lalu hilang begitu saja. Udang rebon berbeda. Dia mungkin tidak terkenal, tapi selalu dibutuhkan. Dan inilah yang membuatnya kuat. Bahkan di banyak daerah, permintaan seringkali lebih besar daripada pasokan. Artinya, peluang masih terbuka lebar. Tapi sekali lagi, hanya untuk mereka yang menyadarinya. Karena sebagian besar orang lebih tertarik mengejar sesuatu yang ramai daripada sesuatu yang pasti. Padahal dalam dunia usaha, yang pasti seringkali lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan ikut arus atau mulai melihat peluang yang selama ini tersembunyi? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat banyak orang mundur sebelum mencoba. Modal. Berapa banyak dari kita yang pernah berpikir, aku mau mulai usaha, tapi belum punya cukup uang. Kalimat itu terdengar sangat wajar. Bahkan hampir semua orang pernah mengucapkannya. Tapi masalahnya, seringkali bukan karena tidak ada modal, melainkan karena standar memulai yang terlalu tinggi. Kita ingin semuanya langsung sempurna. Tempat harus besar, alat harus lengkap, hasil harus langsung maksimal. Padahal, semua usaha besar yang kamu lihat hari ini hampir selalu dimulai dari sesuatu yang kecil, termasuk budidaya udang rebon. Banyak yang tidak tahu bahwa usaha ini bisa dimulai dari skala sederhana. Tidak harus punya tambak luas berhektar-hektar. Tidak harus langsung investasi besar. Yang dibutuhkan justru adalah keberanian untuk memulai dan kemauan untuk belajar. Kamu bisa memanfaatkan lahan yang ada. Kolam sederhana, tambak kecil, atau bahkan area yang selama ini tidak digunakan. Selama kamu bisa mengelola air dengan baik, itu sudah menjadi langkah awal yang sangat berharga. Disinilah letak keunggulan udang rebon. Dia tidak menuntut kemewahan. Dia hanya butuh lingkungan yang tepat. Dan yang lebih menarik, risikonya relatif lebih terkendali dibandingkan usaha besar. Jika terjadi kesalahan, kerugiannya tidak langsung besar. Dan itu memberi kamu ruang untuk belajar. Karena dalam dunia usaha, belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Jadi, jika selama ini kamu menunggu modal cukup untuk memulai, mungkin sekarang saatnya kamu ubah cara berpikir itu. Bukan menunggu siap, tapi mulai dari apa yang ada. Karena seringkali, yang membuat usaha berjalan bukan modal besar, tapi langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi pembeda antara yang berhasil dan yang gagal. Kualitas air. Ya, sesederhana itu. Tapi jangan salah, di balik kata air, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Banyak pemula berpikir, selama ada air, udang bisa hidup. Padahal kenyataannya, udang rebon adalah makhluk yang sensitif. Mereka sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Sedikit perubahan saja bisa berdampak besar. Air yang terlalu keruh, kadar garam yang tidak stabil, kurangnya oksigen, semua itu bisa memperlambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian massal. Dan inilah kesalahan terbesar pemula. Mereka fokus pada hasil, tapi mengabaikan pondasi. Padahal, kalau pondasinya lemah, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Petani yang sudah berpengalaman memahami hal ini. Mereka tidak asal mengisi air lalu menunggu panen.
Mereka mengontrol setiap detail. Mereka memastikan air tetap bersih, sirkulasi berjalan dengan baik, dan kondisi lingkungan tetap stabil. Karena mereka tahu, keberhasilan bukan datang dari keberuntungan, tapi dari konsistensi dalam menjaga kualitas. Bahkan ada yang setiap hari mengecek kondisi air, bukan karena berlebihan, tapi karena mereka paham resikonya. Di titik ini, kamu mulai melihat perbedaannya. Orang yang hanya mencoba dan orang yang benar-benar serius. Karena dalam budidaya seperti ini, detail kecil bukan sekedar tambahan, tapi penentu utama. Jika kamu bisa menguasai bagian ini, maka kamu sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan pemula. Dan disinilah sebenarnya rahasia itu berada. Bukan sesuatu yang rumit, tapi sesuatu yang sering diabaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Panen. Karena disinilah hasil nyata mulai terlihat. Disinilah usaha mulai berubah menjadi penghasilan. Tapi, menariknya, banyak pemula justru melakukan kesalahan di tahap ini. Mereka berpikir, semakin lama menunggu, semakin besar hasil yang didapatkan. Logikanya memang terdengar masuk akal. Tapi dalam prakteknya, tidak selalu seperti itu. Menunggu terlalu lama justru bisa meningkatkan risiko. Kualitas air bisa berubah, kondisi lingkungan bisa menurun, dan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Petani yang sudah berpengalaman memahami satu hal penting, bahwa dalam budidaya udang rebon, kecepatan perputaran lebih penting daripada menunggu hasil besar sekaligus. Mereka tidak menunggu sempurna, mereka mengatur ritme. Panen bertahap, panen berkala, dan menjaga siklus tetap berjalan. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan pemasukan lebih cepat. Tidak harus menunggu lama, tidak harus mengambil risiko besar. Dan yang paling penting, usaha mereka terus bergerak. Inilah yang sering tidak dipahami oleh pemula. Mereka fokus pada sekali besar, padahal yang lebih menguntungkan adalah berkali-kali cukup. Bayangkan jika kamu bisa panen beberapa kali dalam satu periode. Meskipun hasilnya tidak langsung besar, tapi jika dilakukan terus-menerus, totalnya bisa jauh lebih besar. Dan yang lebih penting lagi, arus uang tetap berjalan. Tidak tersendat, tidak berhenti. Inilah konsep yang digunakan oleh banyak pelaku usaha yang bertahan lama. Bukan menunggu momen besar, tapi menciptakan aliran yang konsisten. Jadi, jika kamu ingin serius di bidang ini, mulailah mengubah cara pandang. Bukan tentang seberapa besar hasil sekali panen, tapi seberapa sering kamu bisa menghasilkan. Karena disitulah letak kekuatan sebenarnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling banyak ditanyakan. Memangnya seberapa besar sih hasilnya? Pertanyaan ini wajar, karena pada akhirnya, setiap usaha yang kita jalankan pasti mengarah pada satu tujuan, menghasilkan. Tapi di sini, kita perlu jujur sejak awal. Budidaya udang rebon bukan jalan pintas untuk langsung kaya dalam semalam. Bukan jenis usaha yang sekali panen langsung mengubah hidup secara drastis. Namun, justru disitulah kekuatannya. Karena usaha yang bertahan lama bukan yang meledak sesaat, melainkan yang stabil dan terus berjalan. Sekarang coba kamu bayangkan ini. Daripada menunggu satu hasil besar yang belum tentu datang, bagaimana jika kamu memiliki pemasukan kecil tapi datang secara rutin? Setiap minggu, atau bahkan beberapa kali dalam satu bulan. Mungkin di awal hasilnya tidak terasa besar, tapi jika terus berjalan, jika terus diputar, jika terus diperbaiki, maka perlahan hasil itu akan menumpuk. Dan tanpa kamu sadari, yang dulu terlihat kecil mulai berubah menjadi sesuatu yang besar. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Mereka terlalu fokus pada hasil instan, sampai lupa membangun sistem. Padahal, orang yang berhasil bukan yang selalu mendapat hasil besar, tapi yang mampu menjaga aliran hasil itu tetap ada. Dalam budidaya udang rebon, kamu sedang membangun sesuatu yang berulang, siklus yang terus berjalan.
panen, produksi lagi, panen lagi, dan seterusnya. Dan disinilah kamu mulai memiliki kendali. Bukan bergantung pada satu momen, tapi menciptakan banyak momen kecil yang menghasilkan. Jadi jika kamu mencari usaha yang mungkin tidak terlihat mencolok, tapi punya potensi untuk terus berjalan, maka udang rebon adalah salah satu jawabannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur. Kenapa peluang seperti ini masih jarang dimanfaatkan? Kenapa banyak orang tetap tidak memulai, padahal informasinya sudah ada? Jawabannya bukan karena sulit, bukan karena tidak mungkin, tapi karena cara berpikir. Banyak orang terjebak pada satu ilusi, bahwa peluang yang bagus harus terlihat besar, harus terlihat meyakinkan, harus terlihat keren. Kalau tidak, dianggap tidak layak dicoba. Udang rebon tidak memenuhi semua itu. Dia sederhana, tidak menarik perhatian, tidak membuat orang langsung terkesan. Dan justru karena itulah, banyak orang melewatkannya. Padahal, kalau kita mau jujur, banyak usaha besar yang gagal justru karena terlalu banyak orang di dalamnya. Persaingan tinggi, biaya tinggi, tekanan tinggi. Sementara peluang seperti ini sepi, tidak banyak yang melirik. Dan di dunia usaha, sepi itu bukan selalu buruk. Kadang, sepi adalah tanda bahwa peluangnya masih luas. Tapi sekali lagi, tidak semua orang bisa melihat itu. Karena dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dan yang paling penting, dibutuhkan keberanian untuk memulai sesuatu yang sederhana. Di titik ini, kamu punya dua pilihan. Tetap mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang, atau mulai melangkah ke arah yang berbeda. Karena seringkali, hasil yang berbeda hanya datang dari pilihan yang berbeda. Udang rebon mungkin kecil, bahkan sangat kecil. Tapi seperti yang sudah kita bahas, bukan ukurannya yang menentukan nilai, melainkan bagaimana kamu memanfaatkannya. Hari ini, kamu sudah melihat gambaran besarnya, tentang peluang yang tersembunyi, tentang usaha yang sederhana, dan tentang cara memulai dari sesuatu yang kecil. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah ini bisa menghasilkan? Tapi, apakah kamu mau mencobanya? Karena pada akhirnya, informasi tidak akan mengubah apapun jika tidak diikuti dengan tindakan. Banyak orang menonton, banyak orang tahu, tapi hanya sedikit yang benar-benar mulai. Dan biasanya, mereka yang mulai lebih dulu adalah mereka yang menikmati hasilnya lebih dulu. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu sering datang setelah kamu melangkah. Mulailah dari yang kamu punya. Mulailah dari yang sederhana. Mulailah dari sekarang. Karena bisa jadi, peluang yang selama ini kamu cari bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang sudah ada di depan mata, yang selama ini kamu abaikan. Dan siapa tahu, dari langkah kecil hari ini, akan lahir perubahan besar di masa depan.